Kalian udah nonton film Ipar Adalah Maut? Buat yang udah nonton pasti kesel dan marah banget ya. Kok bisa ada orang sejahat itu? Tapi ternyata ya guys, ungkapan Ipar Adalah Maut ini udah ada dari zaman Nabi. Yang berarti dari zaman dulu sampai sekarang, orang terdekat itu bisa jadi adalah orang yang paling berbahaya. Seperti kisah yang bakal kita ceritain malam ini, yaitu satu tragedi yang menimpa keluarga Lin yang tinggal di Australia. Ini adalah contoh nyata real dari ungkapan Ipar Adalah Maut. Karena ipar yang satu ini sungguh jadi algojo yang menghilangkan nyawa 5 orang anggota keluarga kakaknya sendiri. Buat tahu kisah lengkapnya langsung aja ya guys, kita rangkum bareng isi Google. Brenda Lin, seorang remaja berusia 15 tahun. Dia ini masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Hari itu dia lagi happy sekaligus deg-degan banget karena besok dia akan berangkat study tour sama teman-teman satu sekolahnya ke sebuah pulau cantik yang ada di Prancis. Nah, seperti layaknya anak-anak SMA yang mau berangkat study tour, pastinya malamnya nggak bisa tidur ya. Dia tuh kayak udah nggak sabar nunggu hari besok. Nah, karena nggak bisa tidur, Brenda ini ngobrol panjang lebar lah sama ibunya. Ibunya ngantuk, Brenda masih tetap nggak bisa tidur. Dia bolak-balik ke kamar 2 orang adik laki-lakinya. Ya maksudnya sih buat godain mereka ya. Tapi ujung-ujungnya karena udah malam, adiknya tidur juga. Brenda tetap nggak bisa tidur. Terakhir dia ngobrol lah sama tantenya yang emang tinggal bareng sama mereka berjam-jam sampai akhirnya Brenda bisa tidur juga. Tibalah hari esok, di hari keberangkatan. Pagi itu biasa aja, Brenda pamit ke orang tuanya dan dianterin sama ayahnya ke bandara. Di bandara, teman-temannya Brenda tuh banyak yang pamitan sampai peluk orang tuanya sambil nangis-nangis. Tapi Brenda enggak, dia biasa aja. Dia cuman pamitan seperti selayaknya kalau dia mau berangkat sekolah. Brenda rasa ini kan cuma seminggu doang study tournya, ngapain sih sampai nangis-nangis segala, seakan-akan ini adalah pertemuan terakhir. Sayangnya Brenda nggak tahu apa yang akan terjadi 3 hari kemudian pada keluarganya. Brenda Lin, dia ini adalah wanita keturunan Chinese yang menetap dan tinggal di Australia. Dia tinggal di sebuah rumah indah di pinggir pantai di wilayah barat Sydney bersama dengan 5 orang anggota keluarga lainnya. Ayahnya bernama Min Lin atau lebih sering dipanggil Norman Lin ya. Ibunya bernama Yun Lin atau dipanggilnya Lily dan 2 adik laki-lakinya Henry dan juga Tenry. Dan ada 1 orang lagi, tantenya, dia ini adalah adiknya ibunya Lily yang bernama Tante Irene. Keluarganya Brenda Lin ini bisa dibilang adalah salah satu contoh keluarga pendatang yang berhasil sukses di Australia. Ayahnya Norman Lin, dia tuh dari remaja udah pindah ke Sydney buat belajar bahasa Inggris. Nah, selanjutnya dia tuh kuliah lah di salah satu universitas. Di sana dia ketemu dengan ibunya yang bernama Lily yang sama anak rantau juga. Mereka berdua ini akhirnya cocok, mulai dekat, ngerasa sama-sama anak rantau dan punya visi yang sama. Pada akhirnya Norman Lin dan juga Lily ini pun menikah. Nah, mereka berdua ini bisa dibilang pasangan yang tangguh, pekerja keras. Lily itu pernah bekerja sebagai driver taksi, sedangkan Norman Lin dia tuh bekerja part-time di banyak tempat. Nah, setelah menikah, mereka ini punya impian besar. Mereka bertekad ingin memulai bisnis bersama. Dari tabungan yang ada, mereka pun beli sebuah minimarket kecil. Ya buat bisa bisnis bareng lah kayak gitu. Tapi karena memang kegigihan mereka berdua, bisnis minimarket ini pun sukses. Lambat laun mereka punya banyak pelanggan yang setia. Beberapa tahun setelah menikah, Lily ini hamil dan melahirkan anak pertamanya yang bernama Brenda Lin. Beberapa tahun kemudian disusul 2 anak mereka yaitu Henry dan juga Tenry. Norman dan Lily dia tuh punya cita-cita ya, mereka pengen kasih pendidikan yang terbaik buat anak-anaknya. Mereka juga punya impian suatu hari nanti mau punya rumah di pinggir pantai.
Nah menurut mereka nih kalau cuma punya usaha minimarket kecil nggak akan tercapai cita-citanya. Mereka pun berusaha buat melebarkan bisnis. Dari tabungan yang ada, Norman dan juga Lily nekat mereka beli sebuah agensi surat kabar. Nah seperti sebelumnya, Norman sama Lily ini selalu all out ya kalau menjalankan bisnis. Bener-bener mereka tuh gigih banget. Norman menjalankan dari A sampai Z urusan dari agensinya tuh sendiri. Lily ini memang lebih banyak di rumah lah karena dia ngurusin ketiga anaknya dan juga supermarket mereka. Setiap pagi Norman itu bangun jam 4 pagi, dia langsung berangkat ke kantor, dia langsung sortir surat kabarnya. Jam 6 dia udah keliling tuh pakai mobil pribadinya nganterin surat kabar. Norman ini bener-bener nganterin surat kabar ke setiap rumah pelanggannya. Lambat laun usahanya Norman ini berhasil ya guys, berkembang secara pesat. Bahkan mereka itu sampai dapat pendapatan dari semua bisnisnya ini mencapai $1 juta per tahun. Jadi benar-benar sukses ya guys, dari yang merintis dari nol sampai akhirnya wow, pendapatannya tuh meledak banget. Meskipun udah sukses, keluarga Lynn, Norman dan juga Lily mereka nggak pernah lupa sama akar budaya mereka sebagai orang Chinese. Mereka masih deket sama anggota keluarga lainnya, masih erat hubungan kekeluargaannya. Nah 12 tahun yang lalu adiknya Lily ini memutuskan buat pindah dari Cina ke Australia. Tujuannya sih mau melanjutkan kuliah, tapi nggak tahu kenapa kuliahnya nggak berjalan dengan baik. Dia pun di drop out. Akhirnya dia tinggal bareng sama keluarga kakaknya. Dia pun kerja di agensi korannya Norman. Bukan cuma itu ya, ibu dan juga ayahnya Norman juga dibawa nih, diboyong dari Cina ke Australia, tinggal juga di Sydney. Rumahnya nggak jauh dari rumah keluarganya Norman. Mereka tuh ngumpul gitu ya. Dan terakhir ini ada adik dan juga suaminya adiknya Norman ya, namanya Katie dan juga Robert. Mereka juga pindah dari Cina ke Australia. Padahal sebenarnya Robert di Cina dia tuh adalah seorang dokter telinga. Tapi nggak tahu kenapa mereka itu pengen nyoba peruntungan juga seperti keluarga kakaknya di Australia. Mereka pun bikin sebuah rumah makan di Melbourne. Tapi namanya takdir nggak ada yang tahu ya guys, rumah makan yang dirintis sama Katie dan juga Robert ini nggak berjalan dengan baik. Ujungnya rumah makan ini pun bangkrut dan ditutup. Nah setelah rumah makan yang nggak berjalan dengan bagus ya, Katie dan Robert ini memutuskan buat pindah ke Sydney. Dari Melbourne mereka pindahlah ke Sydney supaya deket lah sama keluarga kakaknya dan juga kedua orang tuanya. Pada akhirnya mereka semua ngumpul, tinggal deketan jadi tetanggaan di Sydney. Hari itu 18 Juli 2009 menjadi hari yang gak akan pernah bisa dilupakan oleh Brenda Lynn. Brenda Lynn ini masih ada di luar negeri di Caledonia Baru tadi ya. Dia lagi study tour bareng sama teman-teman sekolahnya. Tiba-tiba aja ada satu teman sekolahnya Brenda. Dia lari-lari sambil panik nyamperin Brenda. Dia minta Brenda buat ngecek handphonenya. Brenda bingung ya, ada apa? Kok kayak panik banget? Dia langsung buka handphonenya, ternyata udah banyak banget chat. Orang-orang tuh pada ngirimin link berita gitu ke dia. Brenda buka, dan yang pertama Brenda lihat adalah foto rumahnya, udah ada garis polisi. Brenda coba baca, tapi dia mulai kayak nggak ngerti apa yang terjadi. Dia berusaha mencerna, tapi dia kayak bener-bener blank gitu ya guys. Nah setelah itu pihak sekolah langsung menyiapkan penerbangan tercepat supaya Brenda tuh bisa pulang ke Australia, ke Sydney. Karena ternyata semua anggota keluarganya Brenda yang tinggal dalam satu rumah, ibunya, ayahnya, dua adiknya dan juga tantenya menjadi korban pembunuhan. Hari itu Katie dan juga suaminya Robert dia lagi ada di rumah mereka. Mereka lihat udah jam 10 pagi, tapi kok nggak ada surat kabar yang datang. Padahal agen koran kakaknya ini nggak pernah telat sekalipun nganterin surat kabar. Karena Katie ngerasa agak curiga, dia pun datanglah ke kantor kakaknya ini dan dia lihat kantornya tutup. Makinlah dia ngerasa ada yang aneh. Selama 6 tahun dia tinggal di situ, nggak pernah sehari pun kantor kakaknya ini tutup, apalagi tanpa pemberitahuan. Akhirnya Katie itu mutusinlah buat datang ke rumah kakaknya, dianterin sama suaminya Robert.
Pas dia sampai di sana, kondisi rumahnya benar-benar sepi, nggak ada tanda-tanda orang. Katie pun berusaha buat masuk lah ke dalam rumahnya. Pas dia mau buka pintu, ternyata pintunya nggak terkunci, udah terbuka. Dan saat Katie masuk ke dalam rumah kakaknya, dia benar-benar kaget banget ya guys. Kondisinya udah berantakan banget dan banyak terdapat cairan merah itu ya guys, bener-bener tergenang, ada di lantai, ada di dinding, di gagang-gagang pintu, bahkan sampai di langit-langit. Dan Katie menemukan seluruh orang yang tinggal di dalam rumah kakaknya ini sudah nggak bernyawa. Katie yang udah panik dan lemes banget, dia langsung nelpon 911. Dia bilang kalau dia ceritain lah apa yang dia lihat itu ya guys. I'm not sure. We are driving there. Answer my questions, please. Have you found a body? I'm at my brother's home. Have you found a body? Quick. We are driving there. Don't say quick. Tell me what's wrong. Have you seen... Gak lama setelah Katie ini nelpon 911, pihak kepolisian dan juga ambulan langsung tiba di lokasi. Polisi ini bener ya guys, mereka langsung ngeliat kondisi rumah yang udah luar biasa. Bener-bener dalam kondisi yang gak bisa digambarkan saking mengerikannya gitu ya guys. 5 korbannya ini dibawa oleh ambulan, kondisinya udah bener-bener gak bisa dikenali dengan ngeliat aja. Karena bener-bener udah hancur kayak babak belur banget dipukulin. Nah awalnya polisi itu sempat curiga kalau keluarga Lin ini jadi dianiaya gitu ya sama sekumpulan perampok. Karena memang beberapa minggu sebelum kejadian di depan kantornya keluarga Lin ini, kantor agensi surat kabarnya, itu ada satu toko yang kecurian. Norman ini jadi salah satu saksi yang ngelihat langsung kejadiannya. Dia ngelihat ketika para perampok ini kabur. Nah polisi tuh curiga kalau para perampok ini sengaja menganiaya keluarga Norman, menghilangkan nyawanya supaya hilang buktinya gitu ya guys. Walaupun setelah diselidiki hal tersebut nggak terbukti karena Norman ini udah sempat kasih keterangan ke polisi kalau dia tuh memang ngelihat kejadiannya tapi nggak ngelihat muka para pelakunya. Karena ketika kejadian mereka tuh pakai tutup kepala gitu ya guys. Dan juga yang jadi saksi yang nyaksiin perampokan tersebut tuh bukan cuma Norman, ada 2 orang lainnya. Dan 2 orang lainnya ini nggak kenapa-napa, nggak terjadi apa-apa gitu sama mereka. Polisi pun mulai ngumpulin kejanggalan-kejanggalan yang ada di lokasi kejadian. Pertama, nggak ada pintu maupun jendela yang rusak di lokasi kejadian ya guys. Ini kan berarti si pelakunya ini nggak masuk dengan cara menyelinap. Kemungkinannya dia memang sudah punya kunci atau dia adalah orang yang dikenal, jadi dia diperbolehkan buat masuk. Dan kedua, si pelaku ini kayak udah tahu betul denah dari rumah tersebut, kondisinya kayak gimana. Dia tuh kan sempat matiin saklar dulu sebelum masuk, dan dia kayak udah tahu betul di mana lokasi saklarnya ini. Dan di setiap pintu kamar korbannya ya guys, karena setiap korban itu dihabisinya di kamar mereka masing-masing. Jadi mereka tuh lagi pada tidur. Itu ada jejak cairan merah tadi ya guys di depan pintu kamarnya. Dan anehnya di depan pintu kamarnya Brenda itu nggak ada jejak sama sekali, kamarnya tuh nggak dimasukin sama sekali. Seakan-akan si pelaku tuh tahu betul kalau di kamar itu tuh nggak ada orang, kalau Brendanya itu lagi nggak di rumah. Dan para pelaku ini ya guys, kayak bukan melakukan kejahatan biasa. Pertama nggak mungkin penjahatnya itu mau mencuri karena nggak ada barang yang hilang. Kalau memang dia mau melakukan kejahatan harusnya kan kayak cepet aja gitu ya menghilangkan nyawanya. Mungkin langsung aja dijedor atau gini ya guys. Ini tuh enggak ya guys. Korbannya ini benar-benar dipukulin habis-habisan pakai palu di bagian kepalanya sampai benar-benar kayak udah nggak terbayang ya guys. Bercak cairan merahnya itu guys sampai ada di langit-langit kamar. Bayangin dong, berarti sekenceng apa, sebrutal apa si pelaku ini mukulin para korbannya. Kayak seakan-akan dia tuh emang udah dendam banget gitu. Pada 5 Mei 2011, 2 tahun setelah kejadian, secara mengejutkan Robert, suaminya Katie yang merupakan ipar
ipar dari keluarga Lin ini dinyatakan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Robert pun ditangkap. Semua keluarga awalnya kaget dan syok banget. Mereka tuh sempat gak percaya, apalagi ayah dan juga ibunya Norman yang merupakan mertuanya Robert ini. Mereka tuh bener-bener terpukul dan syok banget ya guys setelah Robert ini dinyatakan sebagai tersangka. Terutama Kathy, dia tuh gak percaya, dia merasa gak mungkin suaminya tuh bersalah. Padahal ya guys, bayangkan 1 hari setelah kejadian, Robert tuh langsung menawarkan diri buat mengadopsi Brenda Lynn. Dan setelah itu selama 2 tahun Brenda Lynn ini tinggal bareng sama Kathy dan juga Robert, yang ternyata adalah pelaku yang menghabisi nyawa keluarganya. Pada akhirnya bukti-bukti di persidangan gak bisa membuat Robert ini mengelak lagi ya guys. Di TKP, polisi menemukan ada 24 jejak sepatu yang berlumuran cairan merah tadi ya guys. Dan ini terlihat jelas. Cetakan jejak sepatu ini berhasil diidentifikasi oleh polisi. Diperkirakan sepatu ini berukuran sekitar 8,5 hingga 10,5 dengan merek sepatunya ini ASICS. Apa tuh bacanya ya? Nah, semua jejak sepatu ini sama ya guys, yang berarti hanya ada 1 pelaku. Sebenarnya polisi itu udah mencurigai si pelaku ini ya guys, tapi karena dia masih anggota keluarga deket, akhirnya polisi ini melakukan penyelidikan secara rahasia. Diam-diam polisi itu naruh kamera tersembunyi di beberapa spot. Nah, dari kamera tersembunyi ini yang memang sudah dipasang lama ya guys, 6 bulan kemudian polisi itu dapetin sebuah rekaman yang cukup mengagetkan. Dari rekaman kamera tersembunyi tersebut, Robert ini kelihatan satu ketika dia itu kayak lagi ngegunting-gunting kardus sepatu, mereknya itu kelihatan sama ASICS ya guys kalau nggak salah, nomornya itu 9,5. Hasil dari kardus yang tadi digunting-gunting, dia splash masuk ke dalam toilet. Ini kan udah sangat mencurigakan banget ya. Buat apa dia kayak mau menghilangkan dus sepatu tersebut yang ternyata sama dengan jejak sepatu yang ada di lokasi kejadian. Dan yang kedua, dari hasil CCTV polisi itu mendapati di pagi hari, di hari kejadian, Robert ini ngebersihin garasi rumahnya. Benar-benar dia siram semua, dia sabunin, dia sikat. Polisi ini kan sempat menggeledah gitu ya, atau memeriksa rumahnya Robert dan Kathy. Di garasinya polisi itu nemuin kayak ada noda merah gitu. Sebenarnya sedikit aja ya guys, kayak sisa-sisaan doang. Tapi tetap polisi ambil terus dikasihin lah ke cyber genetik buat dicek. Setelah hasilnya keluar, ini semakin membuat polisi yakin kalau Robert ini adalah pelakunya. Karena noda tersebut digolongkan sebagai noda nomor 91 yang merupakan gabungan DNA dari 4 korban tadi. Bukti selanjutnya ini benar-benar bikin semua orang terkaget-kaget ya guys, karena ternyata Robert ini melakukan tindakan asusila kepada Brenda. Bahkan tindakan ini tuh dia lakuin dari sebelum eksekusi ini dia lakukan gitu ya guys. Dan setelah eksekusi, Brenda ini kan tinggal bareng dengan Kathy dan juga Robert yang akhirnya jadi wali sahnya. Tindakan asusila ini pun terjadi semakin parah. Awalnya Brenda itu bener-bener gak pernah cerita ke siapapun ya guys. Dia bener-bener ketakutan. Bayangin dia tuh masih 15 tahun, masih SMA, semua keluarganya meninggal dunia. Dia kebingungan harus cerita ke siapa, dia gak bisa percaya siapapun. Sampai akhirnya kepala sekolahnya Brenda yang bernama Susan, dia tuh ngelihat dari awal ada yang aneh sama Robert ini, terutama setelah Brenda ini tinggal bareng sama keluarga pamannya ini. Akhirnya Susan ini pun berhasil ngebujuk Brenda buat menceritakan semuanya. Ini pun butuh waktu yang lama banget ya guys. Susan tuh bener-bener butuh waktu hampir setahun buat ngebujuk Brenda cerita. Sampai akhirnya Brenda ini mau menceritakan semuanya ke Susan dan juga pengacaranya.
Persidangan ini tuh berjalan lama dan alot banget ya guys, selama bertahun-tahun. Karena Robert itu tetap nggak mau mengakui semua perbuatannya. Dan Katie, istrinya, dia juga kekeh kalau Robert itu suaminya nggak bersalah. Bahkan dia bilang kalau Brenda itu berbohong. Bayangin guys, Katie masih tetap ngebelain si suaminya ini. Jadi memang sistem peradilan di Australia itu kan ada 12 juri ya guys. Dan untuk menjatuhkan vonis, ke-12 juri itu harus sepakat satu suara. Kalau emang salah ya salah, kalau emang bener ya benar. Makanya sidang ini tuh dilakukan berkali-kali karena nggak sepakat terus. Masih ada aja satu juri yang tetap nggak percaya Robert itu bersalah ya guys. Pada Februari 2017, akhirnya Robert ini pun divonis bersalah. Pengadilan ini percaya kalau motif kejahatan yang dilakukan oleh Robert ini, pertama karena dia tuh iri dengan keberhasilan kakak iparnya sendiri, dan dia ini mau menguasai harta yang dimiliki oleh kakak iparnya. Terbukti ya guys, setelah dia tuh melakukan eksekusi ke semua anggota keluarga dari kakak iparnya, bisnis punya Norman dan juga Lily ini jatuh ke tangannya Katie dan juga Robert. Dia jadi orang yang mengelola bisnis kakak iparnya ini. Dan kedua, Robert itu memang punya ketertarikan secara seksual sama Brenda Lynn. Benar aja ya guys, dia itu kan memang terbukti melakukan hal-hal tidak senonoh tadi. Dan setelah keluarganya Brenda ini dieksekusi, secara langsung Robert dan juga Katie jadi walinya Brenda secara hukum ya guys. Dia pun tinggal bersama dengan Robert dan semakin leluasa lah dia melakukan hal-hal jahat tadi ya guys. Robert ini pun dihukum 5 kali seumur hidup tanpa kemungkinan buat bebas. Itu dia guys cerita kita malam ini. Bener-bener ngeri banget gak ya? Padahal dia tuh keluarga deket loh guys. Kok tega-teganya yang ngelakuin hal sekeji dan sejahat itu. Oke, sekian cerita kita malam ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Sampai ketemu di cerita-cerita aku selanjutnya. Tetap hati-hati ya guys, dan sampai jumpa. Bye.